Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kakang, Mbak Yu, dan teman-teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Baik, kami sampaikan beberapa hal hari ini yang mungkin akan ada manfaatnya bagi kita. Kita bicara sabar, Kang. Ya, tema kali ini sabar. Sabar itu mudah diucapkan, bukan? Tetapi aplikasinya tidak mudah. Ya, sekali lagi aplikasinya tidak mudah. Nah, konteksnya itu kayak apa? Nah, sabar itu pada pukulan pertama, Kang. Ketika langsung tertimpa des gitu ya, itu saatnya dicoba. Apakah kita misuh ataukah kita langsung istighfar sama Allah? Nah, ataukah kita balas memaki? Misalnya di jalan, Kang, tahu-tahu kita naik motor kecerotan air. Nah, ketika ada mobil nyalip, kita bisa marah, Kang. Spontanitas kita bisa maaf ini misuh atau kebun binatang keluar. Karena apa? Itu sabar itu pada pukulan pertama. Yang kedua, misalnya ketika mungkin ada orang tua kita meninggal. Wah, bagaimana tidak menangis, bagaimana tidak sedih, bahkan ada yang depresi. Itulah namanya sabar itu pada pukulan yang pertama. Gitu ya. Jadi mungkin kalau kita teringat pesannya guru-guru kita, kiai-kiai kita, ingat enggak yang mengutip surat Al-Baqarah ayat 153. Bunyinya kalau nggak salah begini, Kang. Ya ayyuhalladzina amanu nasta'inu bi sabri wa sholah innallaha ma'asobirin. Ya, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang yang sabar. Nah, ini ada 3 hal, Kang. Satu, kalau kita kriterianya itu orang beriman loh ya. Iman pada Allah, iman pada hari akhir, iman nek awake dhewe iki somen ya klenger, iman nek awake dhewe somen iki ya mati. Iman kalau kita itu akan sowan di yaumil hisab, itu namanya iman. Percaya nek urip kuwi ana sing nguripi, ana urip ya ana pati. Ada hidup ya ada kematian. Itu iman, ya toh. Nah, kalau kita orang yang beriman, pasti kita diuji. Kadang anak kita, kadang orang tua kita, ya kadang pasangan kita. Nah, kata kuncinya, ya nasihat guru-guru kita harus sabar. Lah caranya apa? Minta tolong. Dengan apa? Ya sabar dan sholat. Senjatanya orang iman itu cuma 2. Sabar dan sholat. Bukan bedil, bukan pistol, bukan belati. Tetapi senjata kita, ya sabar dan sholat. Karena musuh sesungguhnya itu bukan teman kita, bukan saudara kita, bukan keluarga kita. Setan, bro. Setan yuk, setan yang jadi musuh kita. Gitu loh. Sehingga nasihatnya hanya 2, sabar dan sholat bagi orang yang beriman. Ketika sabar itu seperti dada kita seperti dihancurkan, dihantam dengan martir, nggak kuat, udah larinya sholat, istighfar sama Allah. Nah, kita ingat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan sama Gusti. Gusti gesang kula, pejah kula, mati kula, panguripan kula, pakaryan kula, namung kula pasrahke dumateng Paduka Gusti. Gitu, Kang. Ya. Jadi 2 kunci, sabar dan sholat, Kang. Itu sholat itu ya sudah mengembalikan sesuatunya kepada Allah, Kang. Kalau sudah begitu ya sudah. Lah bagaimana lagi, Kang?
Kita ini dhaif, Kang. Kita nggak bisa punya kekuatan apapun. Gitu loh. Makanya kita itu harus benar-benar sabar. Ya, mungkin ada juga statement lagi yang pernah dikatakan kiai kita, guru kita yang sempat mencomot dasar syariat kita di Al-Baqarah ayat 155. Demi sesungguhnya akan aku ujian, ya aku Allah, uji kalian dengan suatu cobaan, yaitu berupa ketakutan, ya, kelaparan, kekurangan baik harta, jiwa maupun buah-buahan. Maka gembirakanlah orang-orang yang sabar, Kang. Jelas ini, Kang. Dadi menungso kuwi diuji. Ya, wong tani diuji karo tandurane, wong tua diuji karo anake. Kita ini pengusaha, bos diuji dengan karyawannya. Kita itu guru diuji dengan muridnya. Semuanya serba ujian. Apakah kita lulus atau tidak? Gitu loh. Maka ujian dan cobaan itu sudah disampaikan. Ketakutan, takut nggak makan, anaknya dibunuh. Takut kelaparan, merampok. Takut nggak punya harta, melakukan korupsi. Ini ketakutan. Ya. Nah, kita juga diuji Allah itu dengan ketakutan kelaparan. Padahal kalau kita takut lapar itu salah besar. Kita bercontoh kepada ayam sajalah atau burung ketika pergi dari sarangnya, ya kan? Sore harinya itu telehnya, ya telehnya atau itu perutnya itu sudah penuh dengan makanan. Artinya apa? Burung aja dijamin rezekinya sama Allah. Apalagi manusia, apalagi kita. Tentunya ya tetap udkurullah dzikron katsira, Kang. Tetap ingat Allah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Rezeki kita dijamin sama Allah. Apa ya? Loh ya iya. Oksigen apa kita beli? Enggak. Udara apa kita beli? Enggak. Air apakah kita beli? Allah memunculkan mata air dan hujan. Kalau misalnya kemasan itu kan sudah dilabeli bisnis, Kang. Tetapi hakikatnya Allah enggak bayar, enggak disuruh bayar air dan tanah itu. Maka bentuknya itu kebaktian kita yaitu takwallah. Ya, kita harus takwa kepada Allah. Mencegah larangan-larangan syariatnya Allah itu dan melaksanakan perintahnya Allah. Maka kita masuk orang yang mutakin, gitu kan. Ya kan? Jadi sabar. Maka kita itu benar-benar diuji sama Tuhan, sama Allah. Bahkan kekurangan harta pun itu ujian, ya. Kekurangan panen buah-buahan, harta itu juga ujian. Bahkan ketika kita ditinggalkan pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, itu juga ujian. Ya, dua hal, Kang. Kita itu ditinggalkan dunia atau meninggalkan dunia, Kang. Itu ya, Kang. Sementara terima kasih sekedar sharing motivasi hari ini. Motivasi, inspirasi. Barangkali kalau ada kebetulan benarnya yang itu dari Allah. Sebaliknya kalau ada kekurangan ya karena maaf ini kebodohan saya. Terima kasih, semoga ada setetes manfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa masih bergabung terus dengan Sukamto Sastro Dimejo Channel. Ya, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya, Kang. Barangkali menjadi motivasi dakwah dan amal jariah saya. Kelak kalau saya mati, ini masih ada produknya. Gitu, Kang. Saya berharap lillahi kalimatillah. Saya berharap ini mardotillah, golek ridhani Gusti. Perkara besok itu dapat monetes atau dapat hasilnya wallahu alam bisawab. Semuanya sumarah pasrah dumateng Gusti. Hanya saja nawa itu kita benar-benar untuk raharjaning kabecikan, artinya untuk ramenya kebaikan. Saya pikir begitu, Kang, Mbak Yu, teman-teman kaum muslim, muslimat dan semuanya pemerhati motivasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.